marhaban marhaban. Seluruh hadirin kami mohon untuk berdiri. Sallu ala Nabi Muhammad. Cek cek loh. Cek. Menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin kami persilakan duduk kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan selamat malam. Yang terhormat Bupati Cilacap beserta Ibu Haja Teti Rohati Ningsi Esos. Yang kami hormati Wakil Bupati Cilacap beserta Ibu Dr. Ira Samsul Aulia Rahman, Kepala Kejaksaan Negeri Cilacap, serta Forkopimda Kabupaten Cilacap atau yang mewakili para pejabat di lingkungan pemerintah Kabupaten Cilacap. Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Miftah Maulana Habibur Rahman, Pengasuh Pondok Pesantren Haji Sleman Yogyakarta. Al-Mukarram para alim ulama, para kiai, para sesepuh dan bini sepuh yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Para camat Saek Distrik Majenang, tamu undangan, serta hadirin kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tiada ungkapan kata yang lebih indah selain rasa syukur yang tiada terhingga pada malam yang berbahagia ini, malam yang penuh barokah ini. Kita berkumpul bersama di alun-alun Kecamatan Majenang untuk mengikuti acara pengajian akbar dalam rangka peringatan hari ulang tahun Proklamasi Kemerdekaan ke-77 Republik Indonesia Kabupaten Cilacap tahun 2022. Dan tadi telah dikumandangkan ayat-ayat suci Al-Quranul Karim. Kemudian bersama-sama kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Dan segera akan kita masuki acara inti pada malam hari ini. Satu pantun untuk Bapak Ibu sekalian. Malam hari ini kita jalan-jalan. Jalannya ke Kecamatan Majenang tercinta. Mari kita ikuti dan ramaikan pengajian bersama Gus Miftah. Baik Bapak Ibu serta hadirin yang kami hormati, langsung saja mari kita ikuti tausiah bersama Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Miftah Maulana Habibur Rahman,
pengasuh Pondok Pesantren Ora Aji Sleman, Yogyakarta, dan berkenan mengakhiri dengan doa bersama. Kami persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail. A'udzu billahi samiil alimi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ita'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Al-ayah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadan nabiyil karim Sayyidina wa maulana Muhammadin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin at-tahirin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadratal muhtaramin, para masyayikh, para kiai, para habaib, para sepuh bini sepuh yang saya muliakan, Bapak Bupati beserta istri, Wakil Bupati beserta istri, jajaran Forkompinda beserta istri. Kenapa kalau saya sebut suami selalu saya ikut sertakan istri? Karena saya meyakini kesuksesan seorang suami berangkat dari doa seorang istri. Itu artinya apa? Semakin banyak istri, semakin banyak yang mendoakan. Tapi kalau saya punya prinsip, kalau dikatakan kesuksesan seorang suami berangkat dari doa seorang istri, saya punya prinsip, di balik kesuksesan seorang laki-laki akan ada banyak mantan yang menyesali. Segenap panitia HUT Kemerdekaan Republik Indonesia Kabupaten Cilacap yang saya banggakan, Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat warga Cilacap, wong desa anak drone malah ndangak matanya, pura-pura nggak lihat supaya gambarnya eksotis, malah ndelongo kayak kiye. Segenap warga masyarakat Kabupaten Cilacap yang berbahagia, beli kecap di Kota Baru. Hai wong Cilacap, I love you. Saya bersyukur malam hari ini dimampukan oleh Allah untuk bisa hadir dan silaturahmi bersama Bapak Ibu warga masyarakat Cilacap atas undangan Bapak Bupati. Baru 25 hari Pak Bupati saya pulang haji. Maka malam hari ini saya ingin mendoakan mudah-mudahan semua orang Cilacap segera dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Cangkeme nyong rong rampung wis amin. Segera dipanggil oleh Allah untuk ibadah haji dan umroh. Bapak Ibu yang saya muliakan, saya meyakini bahwa tidak ada satupun kejadian, baik yang buruk maupun yang baik, kecuali atas izin Allah. Saya ingat betul ketika ada undangan masuk dari Kabupaten Cilacap.
Sistem penjadwalan saya itu kan zonasi Pak Bupati. Artinya apa? Sekali jalan, kalau ke barat semua, kalau ke timur semua, kalau ke Medan, Sumatera semua. Kenapa? Karena saking banyaknya jadwal permintaan masuk. Sebelum pandemi, permintaan yang masuk ke pondok untuk saya hadir di sebuah acara satu hari minimal ada 500 WA. Sekarang sudah mulai normal kembali lebih dari 300 WA. Persoalannya adalah dalam 1 bulan saya hanya bisa mendatangi acara maksimal 120 lokasi. Itu pun satu hari 4-5 kali. Pertanyaannya adalah kalau setiap hari saya pergi dari rumah, lah kelone kapan? Saking banyaknya yang masuk, kita bingung Pak Bupati bagaimana cara menjadwal. Tapi kemudian saya meyakini bahwa semuanya sudah diatur oleh Allah. Termasuk kemudian saya ditakdirkan untuk bisa hadir malam hari ini. Karena saya punya keyakinan manusia boleh berencana, tapi isi ATM yang menentukan. Tapi Allah yang menentukan. Maka saya bersyukur malam hari ini bisa silaturahmi dengan warga Cilacap. Sebagaimana yang disabdakan oleh Kanjeng Nabi. Barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, yang pengen dimudahkan rizkinya, maka hendaknya dia menyambung tali silaturahmi. Kayak wong desa malah dada-dada goblok. Diem aja bah, diem bah, malah ngene-ngene. Mesti janda ge. Dada-dada. Maka silaturahmi malam hari ini, silah itu artinya nyambung, rahmi itu artinya kasih sayang. Silaturahmi berarti apa? Nyambung kasih sayang, nyambung katresnan. Barang siapa yang bersilaturahmi, satu, semua yang hadir saya doakan dipanjangkan umurnya, amin. Nomor 2, dimudahkan rizkinya, amin. Yang jomblo digampangkan jodohnya, amin. Santai mas. Allah menciptakan manusia berpasang-pasangan, betul? Itu artinya kalau kamu tidak punya pasangan, jelas kamu bukan manusia. Oh, kamu jomblo, cie kamu naksir aku ya. Aku sama kamu itu seperti Indomaret dan Alfamaret. Maksudnya apa? Berdekatan sih tapi nggak pernah jadian. Ya. Apa ganteng banget? Nyainya lah. Kalau sama Bupati kan ganteng aku. Nah, berbicara mengenai silaturahmi, kita mengenal silaturahmi kita dengan Allah dalam bentuk sholat. Silaturahmi kita dengan Rasulullah dalam bentuk sholawat. Dan silaturahmi sesama anak bangsa Indonesia adalah silaturahmi Pancasila. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, saya pengen mendudukkan perkara silaturahmi ini dengan baik dan benar. Jangan sampai kemudian Anda mempunyai paham yang salah atau salah paham terhadap silaturahmi kebangsaan. Tentunya dengan cara apa? Dengan cara berguru kepada guru yang baik dan benar. Hari ini saya mendapatkan satu video, bahkan mungkin 2, yang agak menggelitik. Seseorang yang mengatakan di dalam surat An-Nas ada ayat yang bunyinya sesungguhnya Allah menciptakan jin dan manusia untuk beribadah. Ayatnya katanya alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Siapa dia? Dukun yang lagi viral. Samsudin. Orang stroke, disetrum keris, bisa nyetrum. Katanya kerisnya sakti, ternyata beli di Shopee. Mohon maaf Pak Bupati, saya kan mencatat kiai itu modelnya ada 5. Berapa Bu? 5. Tolong lihat jari saya, jangan lihat cincin saya. Pamer matane. Copot, aku malu.
Semoga ketinggalan. Ya inyong nggo maning ya. Pengajian amplopnya pas-pasan kelangan cincin ya. Kiai sekarang itu modelnya ada 5 Pak Bupati. Yang pertama, Kiai tutur. Yang kedua, Kiai catur. Yang ketiga, Kiai sembur. Yang keempat, Kiai nganggur. Yang kelima, Kiai ngawur. Yang pertama, Kiai tutur. Sukanya memberikan nasihat, ngajar, mulang, mau itu hasanah, tausiah, pengajian. Ini yang banyak. Contohnya siapa? Gus Miftah. Tapi saya punya prinsip, kulla syai'in idza kasura rahusa ilal adaba. Segala sesuatu kalau jumlahnya banyak pasti murah kecuali adab. Artinya apa? Kalau pengen mahal harus jadi yang sedikit. Kiai itu banyak, tapi yang ngurusi lonte jarang. Siapa? Gus Miftah. Berarti Gus Miftah kiai jarang, goblok lonte. Kayak keprimen ya. Kiai itu banyak, yang ngurusi lonte jarang. Berarti Gus Miftah kiai jarang, malah kiai lonte. Angel itu. Kok geting aku. Maka mohon maaf, kiai tutur, nasihat. Yang kedua, kiai catur. Lah ini Pak Bupati, ini biasanya kiai yang muncul menjelang politik. Diundang partai abang, serbane abang. Diundang partai kuning, serbane kuning. Diundang partai hijau, serbane hijau. Nganti malaikatnya mumet ndasik. Iki menungsa model apa? Yang ketiga, kiai apa? Kiai sembur. Ini kiai yang mohon maaf, suka nyuwuk, suka mendoakan, suka mengobati. Tapi ini masih sah, boleh. Banser umpamanya, pengen kebal, datang ke kiai sembur. Yang lucu dulu ada banser pengen kebal datang ke tempat saya bilang, Banser, saya itu kiai tutur. Saya itu orang-orang yang rasional. Saya berbicara Islam menggunakan logika. Maka banyak orang masuk Islam melalui saya. Kalau kamu pengen kebal datang ke saya, kamu salah. Saya tanya, biasanya kalau kamu kebal dikasih apa? Biasanya kalau saya pengen kebal, Gus disuruh nguntal gotri. Saya bilang, kalau nguntal gotri bisa buat kamu jadi kebal, mbok sekalian diuntal sak pelek ya. Maka kalau Anda datang ke saya salah. Tapi kalau Anda berbicara soal Islam yang rasional, Islam yang ramah, Islam yang menyenangkan, Islam yang happy, Islam yang enjoy, ketemu Gus Miftah. Maka saya banyak mengislamkan orang. Saya tadi cerita sama Pak Bupati. Sampai hari ini sudah 200 orang yang masuk Islam melalui Gus Miftah. Rata-rata mereka datang ke tempat saya, kenapa Bapak Ibu? Karena mereka menganggap Islam saya itu asik. Saya datang tamu dari Australia, namanya Antonio Sekodori. Malah kayak iwak tuh itu. Dari Canberra. Jauh-jauh datang dari Canberra, naik pesawat datang ke Jogja. Naik pesawat. Sebelum saya lanjutkan, info, kopi ini adem info. Terus adem mana lalere gitu loh. Panitia, kopi panas bro. Masa adem? Coba untuk kamu nih, ada lalere lagi ini. Panitia, kopi. Sing panas. Iya panitiane lucu, kiai ini ganteng tutupe pink. Iki yang ngene wis tua-tua jilbabe pink. Wah. Orang pantas temen ya. Lemu-lemu pink. Ini loh Pak Bupati, cara membahagiakan warga itu gampang kok. Ngundangnya Gus Miftah ngaji diajak seneng. Insya Allah ditagih pajak lancar Pak Bupati. Shallallahu ala Nabi Muhammad. Orang ini datang ke pondok. Namanya Antonio Sekodori. Orang Australia. Begitu ketemu saya dia bilang, Gus Miftah, I will to be a Muslim. Saya pengen jadi orang Islam. Saya tanya, why? Kenapa Anda datang ke Jogja jauh-jauh pengen jadi orang Islam mencari saya? Pertama saya tanya, kamu tahu saya dari mana?
Dia bilang dari medsos, dari YouTube. Makanya kenapa Pak Kiai Said Agil memberikan saya julukan wali YouTube. Ini sekarang malah ada lagi Pak Bupati. Saya kemarin dikasih julukan dari Kick Andy Metro TV apa? Wali bokong truk. Kenapa? Karena saya selebriti yang paling banyak wajahnya dilukis di bokong truk. Ada 300 truk lebih bokongnya bergambar Gus Miftah. Yang paling menyedihkan satu, mobil tangki sedot WC. Gambarnya Gus Miftah. Dan quote-nya nggak asik, silitmu adalah rezekiku. Saya jadi teringat Pak Bupati. Imam Asy-Syafi'i itu pernah mengatakan begini. Uhibbu sholihina wa lastu minhum la'alli an anala bihimus syafa'ah. Saya mencintai orang soleh walaupun saya bukan orang soleh. Tujuan Imam Syafi'i mencintai orang soleh apa kata dia? La'alli an anala bihimus syafa'ah. Karena saya berharap mendapatkan pertolongan dari orang soleh. Singkat cerita, Miftah ini tidak soleh. Enggak. Julukan saya pun ngeri. Presiden para pendosa. Rakyatnya siapa? Ya rai-rai kayak kiai pendosa semua ya. Tapi kalau ibu-ibu di sini saya lihat, wow, wajahnya glowing. Lihat wajahnya, wow. Lihat kakinya, weh. Allahumma kopi panas teka Al-Fatihah. Singkat cerita Pak Bupati, saya ada fans dari Kalimantan Selatan, dari Banjarmasin masih 5 jam perjalanan. Anaknya hamil 5 bulan atau 7 bulan saya lupa. Tiap mau tidur nonton YouTube-nya Gus Miftah. Setiap tidur ngelindur nyebut namanya Gus Miftah. Untungnya orang Kalimantan. Kalau yang lindur ibu-ibu hamil di Cilacap, kan inyong khawatir sing darani ngetengi inyong. Ini orang Kalimantan, Pak. Nah, anaknya bilang, Pak, mbok datang ke Jogja, minta video ucapan supaya bayi saya selamat, saya minta air putih dari Gus Miftah. Karena yang minta anaknya sedang hamil, bapaknya cari uang saku. Terkumpullah uang 500.000. Sampai Banjarmasin uangnya habis. Mau nyebrang sampai Jogja dia bingung naik apa. Begitu di pelabuhan, lihat truk bokongnya ada gambar Gus Miftah. Waktu itu saya tanya, quote-nya adalah cukup Rokib dan Atid yang menilai amalku, cangkemmu rausah melu. Itu quote yang paling viral dari saya. Selain jangan pernah menghina pendosa, seolah-olah kamu tidak pernah berbuat dosa. Kemudian soal jomblo ada yang paling viral. Sejomblo-jomblonya kalian pasti akan berakhir. Amin. Di mana berakhirnya? Kalau tidak di pelaminan, minimal di pemakaman. Singkat cerita Pak Bupati. Dia datang ke sopirnya. Pak, ini truknya jenengan? Iya. Bapak mau kemana? Saya mau pulang ke Magelang. Setelah selesai ngantar sayur ke Kalimantan. Ditanya, kok Bapak kebingungan kenapa? Saya mau ke Jogja, mau sowan Gus Miftah, tapi saya nggak punya uang. Apa yang disampaikan oleh sopirnya? Pak, kalau Bapak berkenan silakan bareng saya. Kebetulan saya sendiri. Saya mau pulang ke Magelang lewat pondoknya Gus Miftah. Coba Anda bayangkan. Hanya gara-gara bokong truk mampu memberikan pertolongan orang dari Kalimantan ke Jogja. Padahal siapa? Hanya gambarnya Gus Miftah. Coba kalau Anda mencintai orang soleh, mencintai alim, mencintai ulama, apalagi mencintai Nabi, pasti akan mendapatkan pertolongan dari Nabi. Amin. Makanya malam hari ini Anda hadir diniati untuk mencintai orang soleh. Mungkin orang solehnya bukan saya yang lain, tapi minimal saya lebih ganteng. Maka mohon maaf, kita mencintai orang baik ini dalam rangka apa? Dalam rangka menjadi orang baik. Maka harus berguru kepada guru yang baik. Maka guru tutur. Yang kedua tadi guru catur. Ini mainan politik. Yang ketiga guru sembur. Boleh.
Persoalannya hari ini adalah banyak dukun justru dianggap kiai. Dukun tahu-tahu dipanggil Gus. Saya tadi jengkel juga Pak Bupati. Saya di tag akun Instagram. Si Samsudin bilang apa? Perempuan yang kena penyakit kanker biasanya suka marah sama suaminya. Istri saya itu nggak pernah marah sama saya. Tiap hari bosok sama saya. Pekerjaannya cuma sholawat. Tahun 2019 istri saya divonis kanker sama dokter. Lah kata si Samsudin, perempuan yang kena kanker katanya suka marah sama suami. Kan cangkem bosok dia. Bojone nyong ora tau nesu. Istri saya itu Pak Bupati nggak pernah keluar rumah. Takcol kening Malioboro dhewe ilang Pak Bupati. Karena istri saya nggak pernah kemana-mana. Istri saya itu pekerjaannya cuma baca sholawat. Kalau maghrib begini saya cek. Beliau saya WA. Beb. Ada masalah? Istri saya jawab, iya say. Tak pikir sayang, ternyata syaitanir rajim. Sama ini kalau kopinya nggak datang panitianya syaitanir rajim. Oi, info, kopi. Sing satset Mas Iki bocah lemu temen ya. Aja lemu-lemu. Saya sering bilang, ada penelitian di rumah sakit Pak Bupati. Laki-laki itu kalau perutnya besar biasanya burungnya kecil. Hati-hati. Wetenge gede temen ya. Sarungnya dibuka isinya mau kayak pentil. Ini salah besar, ini ngawur. Jangan menganggap dukun sebagai kiai. Akhirnya ngaji salah. Maka nanti akan saya sampaikan fasadun kabirun. Ada kerusakan yang besar. Yang disebabkan karena orang pinter yang keblinger dan orang bodoh yang ngawur. Maka sebelumnya yuk biar gayang kita selawatan dulu yuk. Kerja. Iku cangkeme mangan-mangan balah. Iki yang ngono, mangan tetap kurus. Kamu itu loh. Orang NO kayak kamu itu kalau makannya banyak tetap kurus itu dua kemungkinan, Le. Anugerah atau azab. Kayaknya kamu azab gitu loh. Ayo selawatan yuk. Minta lagu apa? Baru apa lama? Joko Tingkir. Satu Joko Tingkir. Joko Tingkir ngombe dawet, ratau dikir sirahe mumet, Semarang kaline budhek sing disayang matane. Banyak jomblo ternyata di sini. Kasihan amat kalian itu. Tuku bawang kleru mrico wis kebacut sayang mong dianggep. Nyekel kopling kleru rating raiso nyanding mergo kalah glowing. Kalau ibu-ibu itu beda, Pak Bupati, Ibu Bupati itu beda. Buah belimbing, buah pisang, raine glowing, sikile belang-belang. Buah belimbing di atas ketek, raine glowing tungkae. Sangel. Bisa lagunya itu bisa. Anu aja, ambil musiknya saja. Sihirnya kita buat sendiri, oke? Yuk kita berselawat yuk. Shallu ala Nabi Muhammad. Sambil minta sama Allah, mudah-mudahan dengan selawat ini doa kita dikabulkan oleh Allah. Amin. Saya tadi cek istri saya jam 7 malam. Bunda, kamu udah sholat berapa kali? Alhamdulillah bah, baru 15.000. Jadi sehari istri saya itu biasanya Pak Bupati, sholat minimal 20.000. Maka mungkin saya itu bisa kuat dengan semua keadaan. Termasuk ketika saya digodani sama telembuk. Nah, itu mungkin karena istri saya rajin sholawat Pak Bupati. Lah bojone nyong, tak keloni bae sholawatan ya. Ayo bun kelon sallallahu alaihi Muhammad gitu loh. Enak bun? Yuk selawatan yuk. Boleh saya berdiri? Ibu-ibu lebih suka saya duduk apa berdiri? Itulah perempuan. Di mana-mana suka yang berdiri.
Oke. Kopi. Suwe temen ya. Info. Olah kalemu ngene-ngene. Allah, sawah wateng kabeh to yuk. Muah. Ya, selawatan yuk. Dia ngono ngaji ngarepe ki tungkake selonjorke ya. Shallu ala Nabi Muhammad. Salatullah salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Ala Yasin Habibillah. Bareng-bareng. Salatullah salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Ala Yasin Habibillah. Sederek kita sedaya jalar setri anem lan tuwa, mumpung urip padha ilinga, golek sangu nggo sangu lunga, golek sangu nggo sangu lunga. Salatullah salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Ala Yasin Habibillah. Ilingono yen bakal ketimbalan, timbalane ora kena wakilan, timbalane kang maha kuwasa, ora gelem mesti dipaksa, ora gelem mesti dipaksa. Salatullah, tangan semuanya diangkat untuk Kanjeng Nabi. Ala toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Ala Yasin Habibillah. Sandangane diganti putih, yen wis budal ora kena muling. Tumpakane kereta Jawa, roda papat rupa menungsa, roda papat. Yuk semuanya diangkat untuk Kanjeng Nabi. Salatullah salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. ala Yasin Habibillah. Ini pesannya. Coba ingat-ingat. Yen wis mati bondo ra melu, bojo ayu wis ana sing nemu. Sapa sing nemu? Iki. Sing ning kubur rasane lara, anak bojo ra tau ndonga, anak bojo. Ayo sing banter. Salatullah salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Ala Yasin Habibillah. Supaya anaknya mau mendoakan, anaknya tak doakan dulu. Bocah cilik diwulang ngaji, sesuk gede dadi kiai. Urip pisan aja mung dolanan, ayo sregep nderek pengajian. Ayo Sregep derek semuanya diangkat. Salatullah salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Ala Yasin Habibillah. Mano alap-alap
Bupati Cilacap piyantune gagah, ana gajah mangan kuaci, najan gagah bojone siji, najan gagah bojone siji. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah, ala yasin habibillah. Kabupaten Cilacap Kerawuan Gus Miftah kiai ning ganteng lan ugi gagah, tapi sayang senajan gagah bojone ora nambah-nambah. Ora masalah, sing penting disayang jamaah. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah, ala yasin habibillah. Nasihati sing nom-nom, dirungokke kiye sing nom-nom, codot-codot rahimakumullah. Ipet-ipet gorengan kopi, kopine durung teko. Oh wis. Ipet-ipet gorengan kopi diseret sapi. Amit-amit bocah saiki durung ijab wis wani ngeloni. Milola seneng ayo ndang dirabi. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah, ala yasin habibillah. Sallu ala Nabi Muhammad. Sholli alaihi. Ini kayaknya kalau Pak Bupati nanti sambutannya di belakang nggak asik. Pak Bupati sekarang sambutan, saya tak ngopi. Acara selanjutnya sambutan dari Bapak Bupati. Waktu dan tempat dipersilahkan. MC ini cangkemnya nganggur ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wasyukurillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wala khola wala quwata illa billah mabadah. Al mukarramun, para ngalim, para kiai, sesepuh bini sepuh, wabil khusus Gus Miftah yang saya tadimi, saya hormati, saya banggakan, rekan-rekan Forkompimda, Wakil Bupati, dan Bapak Ibu muslimin wal muslimat yang dicintai dan diselamatkan Allah Subhanahu wa taala. Saya bahagia sekali hari ini, malam ini. Ini dalam rangka hari ulang tahun ke-77 kemerdekaan Republik Indonesia, menghadirkan Gus Miftah. Tepuk tangan untuk Gus Miftah. Perlu didatangkan lagi enggak? Perlu didatangkan lagi enggak? Amin. Saya lagi membayangkan, tadi sudah matur, kalau saja para pahlawan tidak gigih dalam mengusir penjajah, bangsa ini, kita ini tidak akan pernah menikmati betapa indahnya kemerdekaan ini. Atas etos gigih tadi, Indonesia merdeka. Kita semua sekarang hanya untuk apa? Mengisi kemerdekaan, berjuang. Nah di sini Kabupaten Cilacap dalam hal ini, yaitu dengan bangga bangun desa, pertama adalah pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan budaya. Artinya bahwa
Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin minal mahdi ilal lahdi. Harus sekolah, 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 sekolah. Penting. Untuk ini, ngisi pembangunan ini hanya satu. Pengetahuan dan sehat. Ini penting. Maka bangga bangun desa itulah dalam pembangunan Cilacap. Yang kedua, saya mau menyampaikan terima kasih selama dari tahun 2007 sampai tahun 2022 ini 15 tahun saya menjadi Khotimul Ummah, pelayan masyarakat. Telah bersama-sama dengan Bapak Ibu sekalian membangun Cilacap ini. Yang Cilacap dulu dianggap tidak ada apa-apanya, menjadi harus ada apa-apanya. Semua harus sekolah, 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 dan sehat. Saya banyak kekurangannya, saya mohon maaf karena 3 bulan lagi saya pensiun. 3 bulan lagi saya pensiun, saya mohon maaf bila ada saya bersama Wakil Bupati, Saudara Samsul Aulia Rahman, ini masih kena kemarin Covid, banyak pembangunan yang tertunda. Tapi nanti setelah Covid selesai, pembangunan dilanjutkan. Siapapun nanti yang menjabat Bupati selanjutnya harus melanjutkan bangga bangun desa. Setuju enggak? Bangga bangun desa, setuju enggak? Terima kasih. Tadi saya di guyonan sama Gus Miftah. Pak Bupati jadi bupati berapa tahun? Saya jadi wakil 2 tahun. Jadi PLT setahun. Jadi lagi bupati 2 tahun, ditambah 10 tahun. Besok pensiun. Terus bupati sudah apa usahanya? Saya toko elektronik, ada gas, ada lain-lain. Ditanya lagi, Pak Bupati istrinya berapa? 1. Tadi nanya ke saya. Kalau 1, Pak Bupati, istrinya Bupati kan solehah. Jadi baik, kalau bisa Pak Bupati tambah lagi. Atau saya saya ngomong gitu loh, tambah lagi. Kenapa? Jadi kalau istrinya yang solehah, kalau banyak itu besok ini. Tapi kalau istrinya 1, kenapa Pak Bupati nggak berani nikah lagi? Saya ngomong, saya takut istri masuk neraka. Harusnya takut bahasa Gusti Allah gitu. Jadi itulah. Jadi saya ngomong malah Gus, besok saya mau soan silaturahmi gede Gusti. Kalau saya nikah lagi biar istri tidak marah gimana? Ke tempat saya. Bojone nyong aja ngamuk. Dengan itu sekali lagi terima kasih. Saya nggak usah sambutan banyak-banyak biarin ini. Saya pengen tiru Gusti selawatan saja. Ya Allah kula nyuwun ibadah kula istiqomah. Ya Allah kula nyuwun pecah kula husnul khotimah. La ilaha illallah al-malikul hakul mubin Muhammadur Rasulullah Sadiqul wadil amin. Irfa. Salamullah ala yasin Rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah. Matur nuwun. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangan ke Pak Bupati. Saya tadi kan bilang kenapa Pak Bupati nyanyi Husnul Khotimah sholawat. Saya bilang
Yang namanya syukuran itu bukan ketika terpilih menjadi pejabat. Untuk apa setelah dilantik jadi pejabat syukuran, tahu-tahu ditangkap KPK. Yang benar itu adalah setelah selesai menjabat paripurna, tidak ada masalah, membahagiakan rakyat, itu namanya husnul khotimah dari jabatan, betul? Nah, setelah itu baru syukuran. Lah saya tanya, Pak Bupati punya usaha apa? Saya punya usaha ini, punya usaha ini, punya usaha ini. Jadi saya punya gambaran. Jadi kalau besok Pak Bupati sudah pensiun, karena usahanya banyak, masih kuat nanggap saya. Kan begitu. Kalau enggak bahaya. Tapi tadi Pak Bupati bilang, Gus Miftah besok syukuran kesini lagi. Tapi hadroh enggak usah diajak. Tapi insya Allah saya besok masuk surga bersama anak-anak hadroh. Tapi yaitu ning surga aku kelon karo bidadari, kamu hadroan tok kayak keteplak. Nah. Bapak Ibu, dalam Al-Quran itu Pak Bupati ada ayat yang masyhur, ayat yang viral. Bunyinya apa? Fastabiqul khairat. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Yang perlu kita pahami adalah berlomba-lomba dalam kebaikan itu bukan satu posisi diperebutkan oleh banyak orang. Salah. Yang benar apa? Menjadi yang terbaik di posisi masing-masing. Ibu Bupati jadi anggota DPR. Jadi anggota DPR yang terbaik. Di sana mungkin ada Kajari. Jadilah jaksa yang baik. Di sana ada hakim. Jadilah hakim yang baik. Jadi polisi, jadi polisi yang baik. Bupati, bupati yang baik. Kiai, kiai yang baik. Itu namanya fastabiqul khairat. Maka walinya Allah itu bisa berangkat dengan basic yang berbeda-beda. Jadi bupati, bisa jadi walinya Allah. Selama apa? Selama amanah. Selama kebijakan dan keputusannya menguntungkan rakyat. Selama dia bertanggung jawab dengan jabatannya. DPR. Jadi DPR terbaik. Saya kemarin pulang ngaji sama teman-teman DPR di Jakarta. Gara-gara Kiai Ma'ruf wakil presiden bilang, besok penghuni surga paling banyak dari Indonesia. Kenapa? Berdasarkan hadis, man qala la ilaha illallah dakhalal jannah. Yang mengucapkan la ilaha illallah masuk surga. Penduduk di dunia yang mayoritas warganya muslim adalah Indonesia. Maka kata Kiai Ma'ruf, penghuni surga paling banyak adalah orang Indonesia. Teman saya anggota DPR tanya, Gus, kalau anggota DPR masuk surga? Masuk surga, saya bilang. Begitu masuk surga, ternyata ada juga anggota DPR yang korupsi. Nah, Kiai Cilacap tanya sama malaikat, malaikat, itu ada DPR yang korupsi, kenapa kok masuk surga? Dijawab sama malaikat, Pak Kiai Cilacap, Anda yang sabar. DPR koruptor itu masuk surga hanya kunjungan kerja. Hati-hati yang korupsi, hati-hati. Masuk surga hanya kunjungan kerja. Nah, menjadi yang terbaik. Kalau kemudian sudah banyak orang baik, apa yang perlu kita lakukan? Yang perlu kita lakukan cuma satu. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Saling tolong menolong. Makanya kemudian ada istilah sinergi, kolaborasi. Untuk apa? Untuk membangun bangsa Indonesia yang besar ini. Kiai kolaborasi dengan bupati. Karena sejarah membuktikan Pak Bupati, pemimpin besar selalu dikawal oleh kiai. Raden Patah Demak, kenapa bisa menjadi raja yang berhasil? Sultan yang top karena dikawal Wali Songo. Demak hancur, muncul kerajaan Pajang. Joko Tingkir jadi raja dengan gelar Sultan Hadiwijoyo. Kenapa Joko Tingkir bisa jadi raja? Karena manut dengan dawuhnya Kanjeng Sunan Kalijaga. Khalifah Harun ar-Rasyid, raja top. Kenapa dia berhasil menjadi raja? Karena dikawal oleh kiai namanya Abu Nawas. Artinya apa? Ini sinergi. Tujuannya apa? Untuk mengingatkan. Makanya kenapa harus ada kiai? Kiai itu tugasnya apa? Mu'alim, mudarris, mu'adib, murabbi.
Fungsinya untuk apa? Disebutkan dalam kitab taklim. Al ilmu bila syekhin fasyekhu syaitan. Ilmu tanpa guru ne setan. Salah milih guru nembahne setan. Makanya dulu saya menolak kalau orang belajar hanya mendengarkan radio tanpa tahu siapa yang berbicara. Karena bagi saya mohon maaf, radio kuwi ana swara tanpa wujud. Lah ana swarane ora ana wujude jenenge entut. Makanya dulu ada lagu, Bu. Sun sembore semiki masya taudan jero ati ana suarane ra ana wujude entut jenenge. Jadi kalau kita berguru hanya dengan suara nggak jelas orangnya berarti gurune entut. Kalau guru nentot mondoknya di mana? Al-Ma'hadus Salafiyah As-Silitiyah. Seharusnya itu kalau Gus Miftah pengajian di belakang ada hadro, ada band. Jadi nyanyinya enak. Kenapa ini nggak ada bandnya? Karena anggarannya pas-pasan. Ketua panitia besok dikasih band kene ya. Kan kalau hadro nggak bisa nyanyi dangdut karo inyong. Apalagi rupa-rupa kene rong amplopan nggih. Wah. Ra masalah le, nanti di amplopi diterima ya, nggak di amplopi ketua panitia di WA, piye gie karpe ini loh, masaknya temen ra ini kayak kodak infak, wah. Nah, yang dibutuhkan hari ini adalah sinergi, kolaborasi, kerja sama tim. Makanya bangsa ini bisa besar kenapa? Karena founding fathers yang berbeda agama, yang berbeda suku. Tetapi mereka mampu bersatu untuk menjadikan bangsa ini merdeka. Maka saya bilang, Wali Songo itu terkenal alim Pak Bupati, masyhur hebat. Tetapi setiap punya proyek mereka kerjakan bareng-bareng. Kenapa? Karena mereka mengajarkan afdolul amali bil jamaah. Amal itu paling baik dilakukan bersama-sama dan jamaah. Contoh, bangun Masjid Demak. Anda pernah ke Masjid Demak? Belum. Orang ada duit. Siapa sih ngomong mau? Kacamata ireng ya? Oh matanya kayak tukang las. Pada wae matane. Itu cangkemnya bosok temen ya. Kamu tak kasih uang ke Demak. Kamu ziarah ke Demak. Ya tak kasih uang. Sampai tak kasih uang gak ke Demak, awas mulai reso ngaceng ya, ayo. Oh kamu minta uang juga, ceweknya minta uang sebagai mas kawin. Iya. Emangnya aku cowok apaan? Apa? Oh pengen buka kacamata? No, saya tidak akan buka kacamata. Kalau saya buka kacamata, janda pingsan tahu. Mereka penasaran Pak Bupati dengan mata saya. Jangan dong. Saya udah berdiri, minta kacamata dibuka. Nanti minta lagi, celananya buka. Nah, emangnya aku cowok apaan? Saya duduk, dilihat wajahnya. Saya berdiri, dilihat sarungnya. Bah, kan aku jadi nggak enak. Tak kasih tahu Bapak Ibu. Ini bagaimana para orang-orang terdahulu mengajarkan kita semangat persatuan. Ini dalam rangka mengisi kemerdekaan. Coba Anda lihat. Masjid Demak itu sebenarnya proyeknya siapa? Itu merupakan kerja dari Kanjeng Sunan Kalijogo. Apakah Kanjeng Sunan Kalijogo membuat masjid itu sendiri? Ternyata tidak. Beliau melibatkan semua wali. Pertanyaannya, kenapa? Karena Kanjeng Sunan Kalijogo pengen semua daerah yang ada di Indonesia memiliki sense of belonging. Rasa memiliki terhadap Masjid Demak. Maka Sunan Gunung Jati datang dari Cirebon, bawa kayu. Sunan Ampel datang dari Surabaya, bawa kayu. Semangat yang dibawa apa? Persatuan. Itu juga yang dicontoh oleh Presiden Jokowi ketika membuat ibu kota Nusantara di Kalimantan. Apa perintah Presiden? Semua gubernur membawa tanah dan air
dari masing-masing provinsi yang ada di Indonesia. Semangat yang dibawa apa? Menghargai kearifan lokal. Supaya orang Indonesia dari manapun daerahnya, apapun sukunya, memiliki sense of belonging, rasa memiliki. Gobloknya orang bilang, kenapa ibu kota dipindah ke Kalimantan? Presidennya percaya klenik, percaya dukun. Dia bilang apa? Kan Kalimantan tempat buangan setan, jin, demit, iblis. Akhirnya apa? Tangkap polisi, cangkem bosok. Kalau Gus Miftah beda, ditanya, Gus apa pendapatnya tentang ibu kota dipindah ke Kalimantan? Saya jawab, bagus, gak masalah ibu kota dipindah ke Kalimantan, asalkan kamu tidak kembali ke hati mantan. Iya. Semangat yang dibawa presiden itu adalah persatuan. Maka saya bilang Pak Bupati, sehebat-hebatnya Superman kalah sama super team. Superman itu goblok. Buktinya apa? Badannya besar, bajunya es. Lebih goblok lagi apa? Nganggo sempak ning jabak. Yang paling goblok siapa? Kita. Kenapa? Tahu orang goblok kenapa ditonton. Untuk menjadikan bangsa Indonesia itu besar Bapak Ibu, itu dibutuhkan semangat kebersamaan, persatuan. Maka dikatakan al-ittihadu asasun najahi. Persatuan itu merupakan dasar dari kesuksesan. Coba kita lihat, kenapa Indonesia menjadi negara yang persentase keberhasilan menangani COVID termasuk terbaik di dunia. Karena ada sinergi dari pemerintah, Polri, TNI, masyarakat. Masyarakatnya sadar, pemerintahnya berusaha ikhtiar untuk segera menormalkan kembali bangsa Indonesia dari COVID. Dan Anda tahu, Indonesia lebih hebat kemudian penanganan COVID dibandingkan Amerika. Kenapa? Karena adanya semangat persatuan. Pemerintah, TNI, Polri. Masyarakat sadar, muncul COVID, pemerintah kasih BLT. Tapi lucunya di Cilacap, begitu ada BLT untuk orang miskin, semua orang ngaku miskin. Muncul lagi BLT untuk UMKM, pengusaha kecil, semuanya ngaku pengusaha kecil. Makanya kemarin saya ketemu Presiden, Pak Presiden, besok mau bikin BLT lagi untuk orang gila. Pertanyaan saya, apakah orang Cilacap ngaku-ngaku gila? Tapi COVID di Indonesia keren ya. Walaupun sekarang COVID sudah kehilangan wibawanya. Sudah tidak mematikan. Coba muncul varian Alpha, langka masker. Muncul varian Delta, langka oksigen. Begitu muncul varian Omikron, langka minyak goreng. Hanya di Indonesia COVID nguntal minyak goreng. Tapi alhamdulillah saya terima kasih sama Bapak Ibu. Karena kesadaran kita mau divaksin. Alhamdulillah Pak Bupati. Kita semuanya hari ini bisa pengajian normal. Walaupun tetap kita harus berhati-hati. Saya selalu bilang, kematian itu urusannya Allah. Tapi ikhtiar itu urusannya manusia. Banyak orang yang kemudian gak pakai masker sama sekali sehat. Tapi mohon maaf kembali kepada takdir. Kematian urusan Allah. Tapi ikhtiar adalah urusan manusia. Yang lucu tanggane inyong. Awal-awal COVID. Wedi banget kali COVID. Pakai masker double 5. Kalau beli apa-apa dari luar dicuci Pak. Beli apa-apa dicuci, beli obat dicuci. Yang saya bingung beli dawet dicuci. Keprimen ya. 3 bulan setelah COVID. Saya ditelepon mati. Apakah karena COVID? Tidak. Dihajar istrinya karena gak punya penghasilan. Nah, kebersamaan ini yang kemudian pengen saya sampaikan malam hari ini. Kenapa bangsa yang besar Indonesia dengan perbedaan suku, perbedaan agama, ras dan golongan, tetapi bisa menjadi bangsa yang besar dan akur.
Ternyata ada sebabnya Bapak Ibu. Maka saya akan sampaikan ini. Supaya bangsa Indonesia ke depan insya Allah menjadi bangsa yang lebih besar. Amin. Bangsa yang lebih maju, amin. Saya dibilang begini Pak Bupati. Gus Miftah kan ngomong begitu karena Jokowi banget pendukungnya Jokowi. Enggak. Saya punya prinsip wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasaton. Saya menjadi umat yang moderat. Artinya apa? Presiden, pemerintah benar kita dukung, salah kita kritisi dengan cara yang baik. Artinya apa? Posisi saya di tengah-tengah. Supaya apa? Pemerintah ini menjadi balance. Pak Bupati benar, kita dukung. Salah, keliru jalan, kita luruskan dengan cara yang baik. Persoalannya di Indonesia adalah orang itu kalau sudah cinta, seburuk apapun tidak akan kelihatan buruknya. Tetapi kalau sudah benci, sebaik apapun tidak kelihatan baiknya. Kita harus menjadi umat yang wasatiyah dong. Saya dekat dengan teman-teman TNI, saya Jumat kemarin khotbah di Mabes AD bersama Pak Kasat. Tapi saya bilang, kalau ada TNI yang keliru, boleh dong saya mengingatkan. Saya dekat dengan teman-teman polisi, Pak Kapolri teman saya. Tapi kalau salah, ya kita ingatkan, kita kritisi. Termasuk kejadian hari ini. Polisi harus terbuka. Supaya apa? Saya mikir, anggota polisi saja masih bisa ditekan, diancam-ancam, dibunuh. Apalagi rakyat. Makanya polisi harus terbuka. Tapi Anda yang tidak tahu gak usah komentar. Cangkemmu meneng baik. Malah anak ngomong polisi, nembak polisi, di rumahnya polisi, ditangkap polisi, diperiksa polisi. Sing mumet ndase polisi. Kamu kalau gak tahu persoalannya diam saja. Tapi saya mencatat ya Pak Bupati. Semua kasus di dunia itu rata-rata berangkatnya dari perempuan. Makanya perempuan itu menakutkan, tapi saya cinta. Masa aku cinta laki-laki? Coba, Adam itu terusir dari surga gara-gara siapa? Hawa. Makanya kenapa ada hadis bunyinya asyadul jihad, jihadul hawa. Jihad yang paling berat itu melawan hawa nafsu. Pertanyaannya, kenapa setiap ada nafsu dimulai dengan hawa? Karena yang bikin nafsu dan emosi itu adalah hawa. Kok keting aku gitu loh. Amit ketuh. Perempuan. Ayo. Makanya Pak Bupati, saya punya prinsip. Tolong diingat-ingat. Perempuan itu kalau disakiti nggak pernah lupa, tapi kalau menyakiti nggak pernah ingat. Itulah perempuan. Betul? Wongnya ya teka. Ya melu guyu. Biasanya jilbabnya pink. Yang jilbabnya putih insya Allah lebih parah. Pertanyaannya adalah bagaimana sebagai generasi muda kita menjaga kemerdekaan ini atas warisan para pejuang. Ayo selawatan yuk. Bawa HP apa enggak? Bawa HP apa enggak? Coba HP-nya semuanya dihidupkan. Saya ajak untuk selawat NKRI dan selawat malam Jumat. HP-nya semuanya dinaikkan. Mesti HP-nya cross ya. Flashnya redup. Ayo selawatan dulu yuk. Enaknya ngundang Gus Miftah ya Pak Bupati. Yang ngaji nyambil konser ya. Ngene kok murah ya Allah. Semuanya diangkat. Tolong lampunya dimatikan dulu panitia. Kalau nggak mati ketua panitianya dimatikan. Ayo. Semuanya HP diangkat. Mohon panitia HP lampu di atas dimatikan supaya lebih sadu untuk Cilacap. Supaya ini di akhir masa jabatan Pak Bupati punya kenangan dengan kita semuanya. Amin. Kita doakan Pak Bupati selamat, amin. Kita doakan Pak Bupati panjang umur. Jadi orang sedunia mati Pak Bupati hidup sendiri. Panitia izin lampu dimatikan dulu dong. Siapa ketua panitianya Arane? Yang ini loh, yang arah ke sana, yang arah ke sana, yang arah ke jamaah. Apa perlu digebuk dulu pakai tongkat saya? Ya, semuanya HP diangkat. Semuanya diangkat. Digoyang ke arah kanan Bapak Ibu dulu ya, ke arah kanan dulu. Semuanya diangkat. Woi, lampu patah ini, Cuk. Semuanya diangkat, tolong digerakkan ke arah kanan Bapak Ibu dulu. Shallu ala Nabi Muhammad.
Sholli wa sallim daiman ala mada. Sholli wa sallim daiman ala mada. Wal ali wal ashabi man wal ali wal ashabi man bareng-bareng sholli wa sallim daiman ala hamada. sholli wa sallim daiman ala hamada. wal ali wal ashabi man qad wahada. wal ali wal ashabi. Tolong dijawab yang banter bareng-bareng. Kami cinta tanah air Indonesia, kami bangga jadi bangsa Indonesia. NKRI akan selalu kami jaga demi kejayaan bangsa Indonesia. Sholli wa sallim daiman ala hamada. Sholli wa sallim daiman ala hamada. Wal ali wal ashabi man qad wahada. wal ali wal ashabi man qad wahada. saben malam Jumat ali kubur mulih nang omah kanggo njaluk donga wajan Quran najan sak kalimah. Lamun ora dikirimi banjur bali mbrebes mili bali nang kuburan mangku tangan tetangisan. Sholli wa sallim daiman ala hamada. sholli wa sallim daiman ala hamada. wal ali wal ashabi biman qad wahada. wal ali wal ashabi man qad wahada. kebacut temenan ger hana turunku kowe ora wirang padha mangan tinggalanku. Lamun aku bisa bali ning alam bakal taring kesi donyaku sing isih ana. Sholli wa sallim daiman ala hamada. lebih kencang. Sholli wa sallim daiman ala hamada. Wal ali wal ashabi biman qad wahada. wal ali
kurang banter son salim wal bimang wal ali wal ashabi man qad wahada. sallu ala nabi Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi. Alhamdulillah. Ngopi dulu. Bismillah. Sudah selesai pengajiannya? Sangel. Sampai jam berapa? Oke, pengajian sampai subuh dengan cara menonton YouTube masing-masing. Nah, lampunya hidupkan lagi. Nggak gremet-gremet gini peteng-peteng ya. Apa kartonya no? Biyen aku sebetah suwe-suwe wegah nuruti kekarepanmu sak wayah-wayah. Biyen wis tak wanti-wanti aja mlebu mburi. Udah, khusus untuk kamu tak nyanyikan. Lost Doll. Ayo. Lost Doll ndang lanjut lehmu maksiat tutukno senengmu rasa mikir akhirat nanging elingono yen Israel nakokno kabarmu tandane iku ora rindu nanging pengen banget jabut nyawamu mate salah main dolanan HP bae HP-ne cross bae gaya kalau ngaji dengan Gus Miftah ngaji alon aku ngaji alon mergo sadar aku sapa santri sing nakal ra iso apa aku ngaji alon mergo sadar aku sapa ahli maksiat sing kakean dosa lah iki beda iki. Aku mundur alon mergo kowe ra gelem kelon. Santai baik. Makanya Banser anak-anak muda, segera menikah. Nanti tak kasih tip bagaimana mengisi kemerdekaan. Kamu nikah, ingat menikah itu membukakan dua jalan. Satu jalan rezeki, nomor dua jalan barokah goblok. Bayi loh. Primen wargane Bu Bupati ya. Jalan barokah jalan bayi. Kan aku jadi ingin. Jalan bayi. Mumet ndasku. Oh jalan barokah jalan bayi. Saya kira lemu temen ya. Tapi ini sebenarnya nggak gemuk. Ada teori 100 kg di bumi itu sama dengan 30 kg di Mars. Itu artinya kamu nggak gemuk, hanya salah planet. Tapi ya jangan insecure hanya gara-gara gemuk. Sekarang cewek gemuk lebih diminati daripada cewek seksi. Kenapa? Karena cewek seksi hanya fokus kepada penampilan, tidak pernah fokus kepada perasaan. Iya. Santai Bu, kamu yang hitam santai saja. Cantik itu tidak harus putih, tapi harus cewek. Cantik itu dari 3 hal, dari sananya, dari dananya, dan dari letak kameranya. Makanya cantik itu relatif, filter itu alternatif. Tapi saya Pak Bupati tersinggung kalau ada orang posting ngedit foto cakep-cakep. Kasihan Gus Miftah yang sudah cakep dikira editan. Wong lanang rungokne kuwi. Cowok itu cewek itu paling benci dengan cowok 1 otak kosong, 2 omong kosong, 3 dompet kosong. Pengen duwe bojo ayu kere. Ingat jatuh cinta pakai perasaan, merawatnya pakai penghasilan. Lah. Saya ditanya Pak Bupati sama istrinya Deddy Corbuzier, ada nggak Gus kriteria suami jahat? Oh ada.
Siapa itu suami jahat? Suami yang mampu beli rokok untuk dirinya tetapi tidak mampu beli skincare untuk istrinya. Santai bapak-bapak, masih sore ibu-ibu kita muliakan, nanti malam kita bantai. Itu adik-adik santri, Masya Allah cantik-cantiknya. Santri mana itu dek, pakai jilbab putih? Santri mana? Ya saya doakan para santri besok dapat suami kiai, amin. Rambutnya gondrong, pakai kacamata, belangkon, pakai tongkat ya. Adik-adik saya ingatkan, cantiknya wajahmu hanya akan menemanimu sampai tanah, tapi cantiknya akhlakmu akan menemanimu sampai jannah. Wah, ya. Kalau ada cowok suka sama kamu, bilang sama cowokmu, Mas kalau kamu mencintaiku, jangan taklukkan aku dengan I love you, tapi taklukkan aku dengan kobil tuh. Wah, ngono. Tahu bulat digoreng dadakan, cuwilik regane 500-an kok. Mosok anakmu gede rasane enak modal gratisan. Codot gitu loh. Shallu ala Nabi Muhammad. Bagaimana kita mengisi kemerdekaan? Coba kita lihat. Kun aliman, jadilah orang alim. Makanya Pak Bupati tadi bilang apa? Kudu pinter. Kalau kamu tidak bisa alim, au muta'aliman, jadilah orang yang berusaha ngalim. Belajar, sekolah, mondok. Kalau tidak bisa alim, tidak bisa muta'alim, au mustamian, jadilah orang yang mendengarkan orang alim. Makanya dibuat pengajian. Makanya kalau pengen Cilacap baik, sering-sering undang Gus Miftah. Tapi yang mahal. Kenapa? Gratis. Saya kasih fakta. Saya tanggal 10 Juni diundang Pak Jokowi pengajian di JCC, Jakarta Convention Center. Acara HUT Emas HIPMI. Sama Pas Pampres saya dikasih waktu 8 menit berbicara ekonomi berkah bangsa Indonesia. 8 menit saya pulang dikasih amplop 150 juta. Wow. Neng Majenang, ya Allah. Tapi nggak masalah, karena saya datang atas nama cinta. Cintaku padamu seperti air kencing di dalam kolam renang. Maksudnya apa? Wujudnya tidak nampak, tapi hangatnya bisa dirasakan. Pengalaman matane. Kayak bosok temen ya. Emang ini gaweane ngompol apa ya? Kan aku nganggo pampers. Kunaliman, jadilah orang alim. Pasti ini nomor urut pertama. Jadi apa? Bangsa Indonesia hari ini butuh orang pinter yang tidak hanya otaknya tapi juga hatinya, akhlaknya. Betul? Pejabat yang korupsi itu orang goblok apa orang pinter? Pinter tapi nggak punya akhlak, atine bosok. Maka saya selalu bilang, hewan yang makan tanduran ning sawah arane bajing. Tapi kok ada pejabat nguntal uangnya rakyat namanya? Kenapa ngomong bajingan, lihat aku. Makanya saya bangga dengan Bupati Cilacap, sudah 15 tahun rakyat yang masih cinta, berarti jenengan tiang saya Pak Bupati. Tapi rasa mau tambahi, saya nopo awon. Apa? Salim, kamu kan cowok. Bapak Ibu yang saya muliakan, ini saya mau bilang sama adik-adik ya, bahwa kesempatan kita sebagai anak manusia untuk menjadi orang besar itu sama. Tadi Pak Bupati bilang, mungkin saya banyak kekurangan. Ya, di balik kekurangan pasti ada kelebihan, betul? Dan di setiap kelebihan pasti ada kembalian. Itu kan disusui ya, jujur ya. Nggak mungkin manusia itu terlahir tidak mempunyai kelebihan sama sekali. Kenapa kemudian ada profesi yang berbeda? Ada DPR, ada bupati, ada jaksa, ada polisi, ada tentara, ada kiai, ada banser, dan lain sebagainya. Karena Allah memberikan kelebihan yang berbeda-beda. Saya kalau disuruh jadi bupati kayak beliau, mungkin nggak bisa. Mau bisanya presiden? Kan presiden para pendosa.
Gagah. Kan dosa inyong oke. Tapi sebaliknya, Pak Bupati mungkin disuruh tausiah, nggak akan semenarik saya. Apalagi memang ganteng saya. Lah, yang perlu kita lakukan satu, memaksimalkan potensi masing-masing. Dan kamu jangan pernah meragukan masa depanmu, nak. Ingat, masa depan seseorang itu seperti sekumpulan tempe. Artinya apa? Nggak ada yang tahu. Seperti sekumpulan tempe. Maka kemudian apa? Tekuni yang kamu bisa dengan istiqomah. Istiqomah itu apa? Konsisten. Istiqomah itu pasti berat. Kenapa? Karena kalau ringan namanya istirahat. Kak, saya kemarin ditanya sama siapa? Lesti Kejora atau siapa, saya lupa. Gus, kenapa ya kok rumah tangga rumit? Iya, Nduk, rumah tangga itu pasti rumit. Karena kalau sederhana namanya rumah makan. Betul? Makanya jalani semuanya dengan ikhlas. Ikhlas itu ciri-cirinya diam. Karena kalau ngomong namanya iklan. Jangan sampai kamu menyesal. Karena penyesalan pasti tempatnya di belakang. Karena kalau di depan namanya pendaftaran. Mumet dasmu tau kayak, hayah kayak. Saya pengen apa? Kita isi kemerdekaan ini dengan kemampuan kita masing-masing untuk saling mengisi. Tapi ingat, syaratnya tetap dengan apa? Dengan ideologi yang sudah diwariskan oleh para pendahulu-pendahulu kita. Makanya untuk menjadi orang alim itu butuh guru. Pesan saya satu, Pak Bupati. Saya dulu punya kebijakan, minta kebijakannya Pak Gubernur. Kalau di Jawa Tengah ada ASN, pegawai negeri, aparatur negara yang mempunyai paham tidak mencintai NKRI, mempersoalkan Pancasila sebagai ideologi negara, tidak mau hormat merah putih, mohon maaf, ini orang-orang yang sudah terpapar paham radikalis dan intoleran. Pak Bupati, kalau di Cilacap ada orang seperti itu, pecat Pak Bupati. Betul? Saya ditanya begini, Gus Miftah kok cinta banget dengan Indonesia, kenapa? Sampai saya punya belangkon tuh merah putih Garuda, Pak. Saya tuh luar biasa, belangkon saya itu semuanya terjual mahal, Pak. Saya jual belangkon 2 kali. Yang pertama di Jawa Timur, gerakan santri asuh anak santri Jawa Timur. Saya jual belangkon laku 200 juta, Pak Bupati. Kemarin Muktamar NU di Lampung, saya jual belangkon, saya sumbangkan ke Muktamar. Belangkon saya terjual 900 juta. Coba Anda bayangkan, belangkonnya 900 juta, bagaimana sarungnya? Apalagi isinya. Isi belangkonnya. Kamu bayangin apa sih? Kan saya bilang kalau perutnya besar burungnya kecil. Kalau perutnya kecil berarti burungnya kurang ajar. Kalau nggak dibuka huak matane ya gitu. Nah, awas ya. Info. Gede info. Saya kemarin sowan Yai Huda Jazuli, pengasuh Pondok Peloso, abahnya Gus Kausar. Bilang begini beliau, "Le, nggih Bah, tak pikir-pikir bener ya. Kudu niki Kiai Eno ana sing kentir kaya awakmu." Loh, jangan semuanya kiai itu khusyuk. Saya bilang sama Pak Bupati ya mohon maaf, penampilan saya beda dengan kiai-kiai lain. Soalnya apa? Saya bilang tadi sama Ibu Bupati, kelemahan kiai kita itu kan satu toh, selalu berebut ikan di kolam yang sama, tidak berani lompat keluar kolam. Makanya dulu nggak ada kiai yang laku di infotainment, ngurusi anak-anak artis. Alhamdulillah, orang-orang seperti saya bisa diterima. Makanya kemudian penampilan saya agak bergaya. Jangan samakan dengan Mbah Mudin, Mbah Kaume Majenang. Ya mesti beda ya. Mbah Mudin sarungnya ngelindeng, ambune kelembak menyan. Ya lumrah bae ngurusi wong desa-desa, lah inyong kan ngurusi artis. Jamaah inyong ngata halilintar dari Corbuzier, Aura Kasih, Wika Salim, Vicky Su, yang terakhir idolanya Pak Bupati, Lucinta Luna. Kayaknya ayu temen ngerangkol inyong, muncul busine. Harapan saya apa Pak Bupati? Supaya kemudian anak-anak santri di Cilacap
satu saat punya gambaran bahwa ternyata jadi kiai itu bisa keren. Kayak kemarin saya di Kediri, anak kecil usia 7 tahun. Cita-citamu pengen jadi apa? Jadi kiai kayak siapa? Kayak Gus Miftah. Kenapa? Keren. Sehingga kemudian apa? Anda punya bayangan bahwa santri itu bisa menjadi apapun, dok, termasuk kiainya keren. Itu. Jangan semuanya jadi Mbah Modin. Walaupun Mbah Modin itu penting. Di sini yang ngurusi orang mati namanya apa, Pak Bupati? Apa? Kayib. Elek temen ya. Kayim. Kayim itu penting. Coba, orang sekelas Kayim niku nyuwun sewu, termasuk orang yang paling penting, most important person di sebuah desa. Coba dari kematian sampai kehidupan, wong lahirnya sampai mati sing ngurusi siapa? Kayim. Tapi selama ini kita sia-sia sama Kayim. Kenapa? Karena dianggap gak keren. Padahal mereka keren loh. Coba kalau punya mantu polisi, sewenenge raum, mantumu sapa? Polisi. Wah. Mantumu sapa? Tentara. Begitu punya mantu Kayim, mantumu siapa? Kayim. Padahal Kayim penting. Bupati mati sing bungkus siapa? Kayim. Kapolres mati sing bungkus siapa? Kayim. Dandim mati sing bungkus siapa? Kayim. Kajari mati yang bungkus siapa? Kayim. Kayim mati bungkus dewek. Karena selama ini dianggap gak keren Pak Bupati, maka anak-anak gak mau jadi kayim. Maka muncul orang-orang kayak saya. Sehingga apa? Besok santri-santri, Masya Allah. Santai Nduk. Santri bisa menjadi apapun. Santri bisa jadi presiden. Siapa? Gus Dur. Santri bisa jadi wakil presiden. Kiai Ma'ruf. Santri bisa jadi Kapolri. Badrodin Haiti. Itu santri kawan saya. Ayo. Santri bisa jadi jenderal. Saya punya banyak kawan jenderal. Kayak Pak Agus Wakasat dulu juga pernah nyantri. Santri bisa jadi bupati. Kiye. Betul. Santri bisa jadi kiai viral. Siapa? Samsudin Matane. Ini santri ini Samsudin kia. Saya ingatkan ya dalam kitab taklim, fasadun kabirun, akan ada kerusakan disebabkan karena dua hal. Yang pertama, alimun mutahatikun, orang alim tapi keblinger, atau jahilun mutanasikun, atau orang goblok tapi berkedok agama. Jadi nggak tahu agama ngomong agama, mendesain agama untuk jualan. Saya lebih menghargai pesulap daripada dukun. Kalau sulap itu jelas entertain. Contohnya Pak Tarno, prok jadi apa? Mohon maaf Pak Polisi, ada Pak Polisi di sini, ada Pak Kapolres. Oh, buka Polsek. Halo Sek. Kan buka Polsek. Kalau pesulap itu tidak melanggar pasal apapun, karena dia hanya entertain, hanya menghibur. Tapi kalau dukun berkedok agama, mohon maaf, itu berpotensi melanggar KUHP pasal 378 penipuan. Apalagi kalau pencabulan kayak Raine Rika. Saya kebetulan lumayan saya paham soal pasal-pasal. Kebetulan kawan saya Pak Jaksa Agung, Pak Burhanuddin. Saya ngerti. Makanya kalau panitia Majenang, pengajian karo inyong ora disangoni KUHP 378 penipuan. Disangoni Gus, tapi cuma sedikit. Pasalnya beda, 352 perbuatan tidak menyenangkan. Tahu cuma sedikit Pak Bupati nggak nambahi. Kenapa asal? Turut serta, mate. Ayo kowe. Saya kemarin ditanya, Gus, itu kok sekarang marak investasi bodong ya? Itu di mana asalnya? Investasi bodong itu terjadi ketika lebaran di Majenang. Anak-anaknya nerima angpau, nerima uang saku dari tetangga-tetangganya. Ibunya bilang, nah uangnya ibu simpan ya. Nah hati-hati. Inilah pertama kali anak mengalami penipuan investasi bodong. Siapa tersangkane? Gie sing di anak-anak cilik kayak gie. Anaknya diapusi. Keprimen. Mumpung ingat ya Pak Bupati nyuwun sewu.
Saya yakin di Cilacap bulan Muharram itu banyak santunan anak yatim. Yang saya harapkan satu, tolong jaga marwah kehormatan anak yatim. Caranya bagaimana Pak Bupati? Nyuwun sewu, saya itu paling nggak setuju kalau santunan anak yatim, anak dinaikkan ke panggung. Santunannya nggak berseberapa, tapi anak dipermalukan di depan panggung. Nah, ini tolong ya. Kalau yang saya lakukan Pak Bupati, biasanya kalau saya nyantuni mereka, saya datangi ke rumahnya. Untuk apa dinaikkan panggung? Panitia golek rai bae ya gitu loh. Mendingan disowani. Apa kemudian yang pengen saya sampaikan? Satu, kalau anak itu punya mental kere Pak Bupati, setiap bulan Muharram dia berharap dipanggil ke panggung. Artinya apa? Menumbuhkan mindset mental kere. Tapi kalau anak itu cerdas, merasa dipermalukan di depan banyak orang. Makanya ana wa kafirul yatim hakada fil jannah. Aku dengan orang yang ngopeni anak yatim berdekatan seperti dua jari ini di surga. Ini siapa? Orang yang mampu menjaga kemuliaan anak yatim. Jangan dipermalukan. Kalau mau nyantuni datangnya rumahnya. Kalau mau nyantuni datang sekolah bayari SPP-nya. Betul? Nyantuni mung 50.000 dilus-lus ndase wong 10 nyuh. Ya masake temen ya. Betul enggak? Saya itu alhamdulillah Pak, saya nyantuni orang banyak, tapi saya nggak mau bikin pondok pesantren Pak. Pondok pesantren khusus anak yatim. Santri saya di pondok itu gratis Pak Bupati, termasuk ada anak-anak beberapa dari Cilacap. Dan saya senang ngurusi mereka. Santri itu kalau makan Bu, subhanallah, gunung Merapi pindah ke piring. Saya ditanya sama orang, Gus, bikin panti asuhan? Enggak, saya malu kadang-kadang bikin panti asuhan. Kenapa? Anak yatim dikumpulkan di panti asuhan jadi bahan pengasuh untuk bikin proposal. Ngalor ngidul njaluk sumbangan. Begitu duitnya ngumpul orang nggih ngopeni anak yatim malah gitu ke mobilnya pengasuh. Kan bajingan. Mobilnya diturisi pantai asuhan Aldremisi. Yuk kita jaga kemuliaan anak yatim. Saya hormat kepada mereka yang mau ngopeni anak yatim. Tapi wallah, wala taqrabu malal yatim. Janganlah sekali-kali kamu mendekati harta anak yatim. Neraka itu. Haram. Kayak Raini Rika, haram. Kayak ini melu-melu kacamata ireng malah kayak tukang pijet. Maka apa? Berusaha untuk menjadi alim. Karena apa? Potensi kita besar. Kita selama ini dijajah oleh paham-paham dari luar. Dalam rangka apa? Mereka pengen menguasai bangsa ini Bapak Ibu. Saya bilang kemarin Pak Bupati. Kenapa orang-orang luar pengen menguasai Indonesia tidak dengan menggunakan agresi militer? Karena mereka mikir. Kalau Indonesia dibuat perang seperti Rusia dan Ukraina. Mereka mikir. Kenapa? Dulu masa perjuangan, Belanda yang punya alutsista yang komplit kalah dengan para pejuang yang menggunakan bambu runcing. Sekarang, saya kemarin hari Jumat dari Mabes AD, saya tanya sama Pak Wakasat, kebetulan beliau teman saya Pak Agus. Pak, bagaimana alutsista bangsa Indonesia? Hari ini kita terbaik Gus, kita bisa bersaing dengan negara-negara di dunia. Sehingga apa? Orang yang punya kepentingan nyerang agresi militer Indonesia nggak akan berani. Mereka mau nembak Indonesia, perang di Indonesia, mahal biayanya. Nanti tank masuk kena parkir. Neng WC bayar 2.000. Mikir. Baru mau tidur pedagang asongan kacang godok, cang goreng, cang godok. Pusing tentara-tentara sana. Maka bagaimana cara menghancurkan bangsa Indonesia? Dengan memecah belah anak bangsa. Dengan cara apa? Menawarkan ideologi baru. Menawarkan paham baru. Memaksakan pahamnya yang paling benar. Sifatnya seperti apa? Menganggap dirinya paling benar dan menyalahkan semua orang lain. Yang berbeda dianggap salah. Bila perlu dianggap kafir, neraka. Contoh, Gus Miftah ceramah di gereja tahun 2001 di Jakarta Utara. Begitu keluar gereja, langsung orang teriak-teriak, Miftah kafir.
Apa jawaban salah? Hera masalah sahadat maning. Repot amat. Alasannya apa? Katanya saya masuk tempat ibadah agama orang lain itu kafir. Coba kalau masuk tempat ibadah agama orang lain dibilang kafir, berarti orang Cilacap banyak yang kafir karena masuk Prambanan dan Borobudur. Modara kowe, ayo wis bayar kafir. Kowe berarti dolanmu kurang, aduh, turumu kurang, bengi, koncomu kurang, oke, kopimu kurang kental. Makanya apa? Jangan sampai itu terjadi di Cilacap. Bangsa ini memang bangsa yang besar karena perbedaan. Beda agama, ya. Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu. Beda suku, jelas 1400 suku. Beda bangsa, iya, banyak kerajaan yang ada di Indonesia. Pertanyaannya adalah, kenapa para pendiri bangsa mampu membuat bangsa ini bersatu? Karena kita punya senjata, satu ideologi namanya Pancasila. Lah sekarang orang luar bilang mencintai negara itu nggak ada dasarnya, nggak ada dalilnya. Lucunya apa? Begitu Palestina diserang sama Israel, mereka membela mati-matian. Untuk mencintai Indonesia, kamu bertanya apa dalilnya. Tapi untuk membela Palestina, tidak pernah kamu tanyakan apa dalilnya. Pertanyaan saya, kamu orang Indonesia apa orang Palestina? Berarti Gus Miftah nggak mencintai Palestina. Saya cinta dengan Palestina. Tapi saya lebih mencintai Indonesia. Kenapa? Karena saya lahir di Indonesia, hidup di Indonesia, tinggal di Indonesia, dan mati di Indonesia. Itulah alasan saya kenapa mencintai Indo. Kok yang ngene kok murah. Yang lucu orang Cilacap Pak Bupati. NKRI harga mati. Begitu beli merah putih bendera nawar. Goblok, goblok. NKRI harga mati ngenyang. Wong ya teka. Ya melu guyu. Jilbabe ya abang. Sing jilbabe ireng insyaallah ya. Luwih nemen. Jangan gampang kita terprovokasi dengan paham-paham baru. Saya bilang, kita bangsa yang berbeda. Tapi Pancasila mengatakan berbeda-beda, tetapi tetap satu jua. Kalau dilihat dari perbedaan, saya orang Jogja, orang Jawa, Anda orang Cilacap, bahasanya wis beda. Jogja agak halus, Cilacap blekuduk, 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 kayak gitu. Tapi ini keindahan Indonesia. Keindahan Indonesia. Tadi di Brebes saya bilang, ada orang Cilacap main ke Bandung, masuk kampungnya orang Sunda. Begitu masuk kampungnya orang Sunda, nginjak kotoran. Orang Cilacap teriak, "Ah, ini siapa kie?" Dijawab orang Sunda, "Iya mah taina urang." Nah, urang itu Pak, persepsi orang Sunda sama ngapak beda. Kalau ngapak orang itu udang, kalau Sunda orang itu orang. Lah orang ngapak nggak terima. "Taina siapa kie?" Dijawab sama orang Sunda, "Iya mah taina urang." Orang ngapak langsung teriak, "Inyong ra percaya. Masa taina urang gedene sekiye?" Coba, dari segi bahasa saja kita berbeda. Makanya kenapa kemudian kalau kita kaji Al-Quran surat Al-Hujurat ayat 26. Ya ayuhan nas, wahai para manusia, inna khalaqnakum min dzakari wa unsa. Allah menciptakan manusia laki-laki dan perempuan. Ingat Adam dan Hawa, bukan Adam dan Ragil. Oke? Adam dan Hawa, bukan Adam dan Ragil. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabail. Mereka diciptakan bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Ada suku Ngapak, suku Sunda, suku Jawa. Tujuannya untuk apa? Lita'arofu, untuk saling mengenal. Yang namanya mengenal itu Mas, bukan hanya saja saya kenal Pak Bupati, tidak. Tapi saya kenal Pak Bupati sebagai orang Cilacap, budaya Cilacap, kebiasaan orang Cilacap. Itu namanya mengenal. Pak Bupati kenal Miftah. Oh Miftah aslinya Ponorogo, lahir di Lampung, Puja Kesuma, putra Jawa kelahiran Sumatera. Santri ini mantap banyak mantan preman, ada Lonte, ada PKS, PSK kok PKS. Itu namanya mengenal. Pak Bupati tahu kebiasaan saya. Oh Miftah biasanya pakai belangkon. Itu namanya lita'arofu. Oh kebiasaan orang Jawa seperti itu, kebiasaan orang Ngapak seperti itu. Sehingga kemudian apa? Perilaku kita tidak menyinggung budaya orang lain. Jangan sampai kemudian apa?
Bahkan urusan agama di Indonesia sekarang dibawa-bawa. Orang Islam komentar agama Kristen komentar salib. Salib itu ada jin ibritnya. Orang Kristen marah. Orang Kristen komentar Quran. Orang Islam marah. Padahal apa? Meyakini agama yang kita peluk benar. Hukumnya wajib. Tapi bukan berarti kita diperbolehkan untuk menyalahkan agama orang lain. Makanya saya itu bersyukur. Saya punya pondok pesantren. Kampung saya 60% Katolik, Pak Bupati. Selatan saya pendeta, utara saya kuburan. Seumur hidup saya tidak pernah bertengkar dengan tetangga utara saya. Kuburan ya. Masa tak gajuli. Sing lucu tanggane Inyong, Mas. Tanggane Inyong bojone mati, dikubur ning lor Inyong. Hari kedua yang suaminya berangkat ke kuburan bawa kipas angin. Saya tanya, istri kamu meninggal harusnya kamu kasih tahlil, kenapa bawa kipas angin? Pak Kiai, istri saya wasiat, saya boleh menikah lagi kalau kuburannya sudah kering. Maka saya kipasi supaya cepat kering. Delalah musim mudan. Beda bojone Inyong gelem di madu. Abah saya siap di madu, syaratnya asalkan Abah mau diracun, matamu aku bilang. Maka saya berharap anak bangsa hari ini mengisi kemerdekaan dengan apa? Kalau dulu para pejuang harus dengan mengangkat perang, kita hari ini tidak perlu cukup dengan mengangkat bolpen, cukup dengan nulis, cukup dengan belajar. Ingat, hidup di dunia tidak semudah membolak-balikkan tangan, tapi dengan tangan kita bisa membolak-balikkan dunia. Nggak usah tepuk tangan, apa arti tepuk tangan tanpa saweran? Ya, kita semuanya bersinergi menjadi yang terbaik di posisi masing-masing untuk negara kesatuan Republik Indonesia. Mumpung ini bulan Agustus, kita bersyukur sama Allah. Saya ajak untuk menyanyikan lagu syukur bersama-sama. Yuk, semuanya berdiri. Terus sholawat, pengajian selesai. Sudah 12:30. Kan aku capek. Yuk. Jangan pulang sebelum berdoa. Sebelum kita menyanyikan lagu syukur untuk kemerdekaan bangsa Indonesia. Shallu ala Nabi Muhammad. Dari yakinku teguh, hati ikhlasku penuh akan karuniamu. Tanah air pusaka Indonesia merdeka, syukur aku sembahkan kehadiratmu Tuhan. Pak Polisi, minta bendera merah putih Pak Polisi, di belakang Bapak Polisi. Sini saya bawanya Pak. Lebih, cangkemmu rasa nganggo mic, elek suarane ya, tenang aja. Yuk. Dari yakinku teguh, hati ikhlasku penuh akan karuniamu. Tanah air pusaka Indonesia merdeka, syukur aku sembahkan kehadiratmu Tuhan. Sekali lagi yang lebih kencang untuk Indonesia. Dari yakinku akan karuniamu. Indonesia merdeka,
syukur aku sembahkan kehadirat-Mu Tuhan, kehadirat-Mu. Merdeka, merdeka. Shallu ala Nabi Muhammad. Hasbi Rabbi Jallallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad. La ilaha illallah Hasbi Rabbi Jallallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad Sallallahu la ilaha illallah Hasbi Rabbi Jallallah ma fi qalbi ghairullah Nur Muhammad Sallallahu la ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin. Hamdu yafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana walakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa adimi sultanik. Ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ya Allah ya Maha Kasih ya Maha Sayang. Terima kasih kami, sujud syukur kami kepadamu ya Allah atas anugerahmu, atas karuniamu, wabil khusus karunia kemerdekaan untuk bangsa yang kami cintai ini ya Allah. Jadikanlah kami bangsa yang bersyukur ya Allah atas semua anugerah dan nikmat-Mu ya Allah. Jadikanlah bangsa Indonesia bangsa yang rukun, bangsa yang akur, sehingga menjadi bangsa baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ampunilah dosa kami ya Allah, ampunilah dosa kedua orang tua kami ya Allah, ampunilah dosa para pemimpin-pemimpin bangsa ya Allah. Tunjukkanlah mereka ke jalan yang lurus, yaitu jalannya orang-orang yang Kau cintai, bukan jalannya orang-orang yang sesat, yaitu jalannya orang-orang yang Kau murkai. Ya Allah ya Rabb, kami mohon kepadamu ya Allah, di malam yang baik, di acara yang baik, dan di saat kami ketemu dengan orang yang baik, kami mohon kepadamu ya Allah, siapapun yang hadir di tempat ini ya Allah, dalam keadaan bermasalah, Engkau berikan solusinya ya Allah, Engkau berikan jalan keluarnya ya Allah. Siapapun yang hadir dalam keadaan sakit, Engkau angkat semua penyakitnya ya Allah. Siapapun yang hadir dalam keadaan bersedih, Engkau bahagiakan hati kami ya Allah. Siapapun yang hadir dengan segala hajat dan cita-citanya, Engkau kabulkan hajat, doa dan cita-cita kami ya Allah. Berikan kepada kami kebaikan di dunia ini ya Allah, dengan kehidupan yang layak, ekonomi yang mapan, pekerjaan yang lancar, keluarga yang sakinah, keturunan yang soleh solehah, dan kehidupan yang istiqomah. Berikan pula kepada kami kebaikan kelak di akhirat. Jauhkanlah kami dari siksa kubur, jauhkanlah kami dari siksa neraka, jauhkanlah kami dari siksa di padang mahsyar. Dan ya Allah, kami mohon kepadamu kalimat terakhir yang keluar dari mulut kami ya Allah, biqauli la ilaha illallah, la ilaha illallah, bareng-bareng La ilaha illallah, la ilaha illallah. La ilaha illallah, Sayyiduna Muhammadur Rasulullah. Waqtim lana min bil khair wa ya khairun nasirin bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadiah Fatihah untuk semua hajat kita,
Semoga Allah mengabulkan hajat dan doa-doa kita. Pas iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in kita ulangi 11 kali. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin sholihah wa li qada'inal qabul. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. 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 Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Pak Bupati matur nuwun, Cilacap matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu serta hadirin yang kami hormati, dengan berakhirnya tausiah yang ditutup dengan doa, maka selesai sudah rangkaian acara pada malam hari ini. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu seluruh hadirin warga masyarakat Kabupaten Cilacap, khususnya warga masyarakat Kecamatan Majenang. Tetap berhati-hati, Sugeng Kondur, selamat beristirahat di kediaman masing-masing. Sekali lagi terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian. Kami akhiri billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf, Mik, tak pindah nggih. Kan katanya suka marah sama suami, kan cangkem bol.